Halo, kembali berjumpa dengan saya Hers Bunarif dari Forum News Network. Kita akan ngobrol Anda dengan Bung Rocky Gerung nih. Bung Rocky Gerung, Anda nggak jadi ikut ke Kalimantan nih, Kalimantan Selatan? Itu tadi saya mau naik ke Gunung Pangrango, badai besar di Cibodas, jadi nggak jadi. Jadi saya takut juga masih ada badai di Kalimantan Selatan tuh. Dan mungkin itu badai opini karena badai banjir jadi. Ya. Ini menarik nih, saya baca di mana nih, di Tempo ya. Kalau nggak salah ini mengutip pernyataannya ke Walhi Kalimantan Selatan yang minta kalau Pak Jokowi cuma ngomong bahwa kesimpulannya ke sini bahwa ini banjir besar dan kemudian mengakibatkan sungai nggak menampung, ya lebih baik nggak usah deh datang ke Kalimantan Selatan gitu. Karena Pak Jokowi dianggap oleh Walhi salah melihat persoalan atau mungkin salah mendapat laporan ya, bukan salah melihat persoalan. Ini Walhi ini juga kegeeran, dipikir Pak Jokowi mau lihat banjir. Sangat mungkin Pak Jokowi juga masih mau lihat bebek. Kan dulu juga Pak Jokowi ke kandang bebek itu kan buat lihat kondisi peternakan itu. Jadi mungkin juga begitu. Tapi oke lah itu soal yang akhirnya publik tidak lagi serius melihat kehadiran presiden, termasuk Walhi itu. Walhi nggak lihat lagi presiden hadir secara serius. Karena komentar pertama presiden adalah tidak serius. Kan menganggap bahwa banjir itu karena kelebihan hujan, yaitu common sense kan. Orang mesti analisis gitu. Apalagi Pak Jokowi bilang, ya ini banjir terbesar 50 tahun loh. Dan karena itu Sungai Barito tidak bisa lagi menampung air. Nah di situ logikanya kekacauan berpikir Pak Jokowi itu. Kan berarti 50 tahun lalu Barito bisa menampung air. Pertanyaannya kenapa sekarang nggak bisa menampung air? Ya karena air itu kan ada siklus 40 tahunan itu yang besar, bos. Air itu akan kembali ke rumahnya. Selalu begitu kan, dia akan kembali ke rumahnya tuh. Sekarang air itu dia kembali ke rumahnya di hutan. Ternyata tidak ada pohon yang memerlukan air lagi karena udah ditebang tuh. Jadi airnya memang tidak bermukim lagi di rumahnya. Maka dia langsung pergi ke sungai. Logikanya begitu. Jadi kenapa ada banjir? Karena rumah air itu hutannya. Jadi kan yang butuh air kan pohon itu kan. Dan air itu sifatnya dia mengalir masuk ke pohon dan pohon itu jadi sungai kecil gitu. Jadi si pohon itu sendiri ada sungai, membawa air naik ke atas pucuk dahannya lalu diuapkan. Jadi bagian air yang harusnya diuapkan oleh ujung daun udah tidak ada lagi karena daunnya udah nggak ada, udah berubah jadi tambang. Itu logikanya. Itu masa Pak Jokowi sarjana kehutanan nggak ngerti fungsi pohon sebagai penguap air gitu kan? Itu juga itu logik biasa dalam biologi itu kan. Ya. Saya jadi lupa ini kalau nggak ada ingatkan bahwa Pak Jokowi itu sarjana kehutanan ya. Harusnya sangat paham sekali ya, karena saya juga menerima berapa image tentang Pulau Kalimantan gitu yang dari tahun ke tahun itu hutannya semakin gundul. Itu kelihatan sekali kan kalau kita lihat di peta-peta itu bagaimana sekarang ini Kalimantan betul-betul gundul nih. Itu perubahan topografi yang tadinya hijau kemudian jadi kuning, dari kuning jadi merah segala macam itu. Kan itu artinya rumah dari si air itu udah nggak ada. Nah karena itu si air itu ya tidak memerlukan bertahan lagi di hulu, dia langsung mau cepat-cepat pergi ke hilir kan. Kan itu jalan pikiran klimatologi kan. Jadi sebetulnya presiden sebetulnya bisa bilang saya sarjana kehutanan, nanti saya terangkan, saya masih periksa data-datanya itu. Baru terlihat kegembiraan orang, wah presiden membawa kembali pengetahuannya itu. Nah sekarang orang menganggap ini ada pengetahuan apa enggak tuh? Masa dan nanti orang mempertanyakan lagi nih ijazahnya Pak Jokowi di mana sebetulnya? Masa sarjana kehutanan tidak bisa menerangkan topologi, klimatologi dan proses biologi atau
Mengapa pohon itu harus menyimpan air? Karena keperluan fotosintesis. Karena itu ujung pohon itu juga menguapkan air, sehingga air tidak harus lepas pergi ke kali itu. Kan itu pelajaran anak, dulu saya belajar itu SMA kelas 1 diajarinnya begituan tuh. Jadi soal-soal begituan yang sebetulnya mesti diterangkan. Karena saya mau bicara serius supaya presiden juga jadi akademisi, jadi ilmuwan, menerangkan pada publik. Nanti anak kelas 3 SMP sekarang ngerti itu. Nanti dia bertanya, ini bagaimana nih Pak Presiden kok nggak bisa terangkan fungsi-fungsi primer di dalam soal geologi gitu. Ilmu bumi, ilmu tanah, biologi hutan segala macam itu sebetulnya. Jadi ini sebenarnya kesempatan Pak Jokowi menjadi guru dengan menerangkan. Memang akan berakibat Pak Jokowi mesti pergi pada analisis politik ekonomi itu. Kenapa pohon itu tidak lagi menguapkan air? Ya karena pohon itu telah berubah menjadi gelondongan. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa pohon jadi gelondongan? Karena ada kebutuhan industri. Kenapa ada kebutuhan industri? Karena Pulau Jawa memerlukan kayu tuh buat bikin bangunan-bangunan segala macam. Jadi itu yang terjadi kan logikanya kan. Jadi pemotongan pohon atau penggalian ekstraktif industri itu menguntungkan Jawa sebagai pusat pertumbuhan, tapi merugikan masyarakat asli Kalimantan. Jadi logika ekologi plus logika political ekonomi itu yang mesti diucapkan oleh Pak Jokowi. Bukan sebagai presiden, tapi sebagai guru lah, supaya milenials mengerti beliau ternyata paham tentang ilmu kehutanan. Itu yang nggak terjadi. Ya. Dan apalagi khusus untuk Kalimantan ini ada persoalan-persoalan tambang ya, galian-galian tambang yang luar biasa besar di sana. Iya itu, jadi udah 1 minggu ini LSM memberi peta, memperlihatkan peta Kalimantan evolusi dari tahun 50 tahun lalu sampai sekarang, dan memang terus-menerus terjadi deforestasi kan. Dan itu sebetulnya yang dimaksud dengan kritik Walhi itu. Walhi menganggap bahwa Pak Jokowi tidak mengerti bahwa deforestasi itulah yang menyebabkan banjir. Tapi Walhi kan nggak bisa terangkan itu secara akademis karena menganggap Pak Jokowi mestinya paham dong, kan dia orang yang belajar tentang soal-soal semacam itu. Nah, ini karena mumpung kita ngomongin sungai, ini kan beberapa waktu yang lalu seperti kita pernah diskusikan juga, Bu Megawati ini ketika ulang tahun, pada pidato ulang tahun PDIP kan mencanangkan gerakan bersih-bersih sungai dan lingkungan gitu. Tapi kan kita kemarin menyinggung harusnya Bu Mega konsentrasi membersihkan partai. Ini hasil investigasi terbaru dari Tempo misalnya menyebutkan, seperti juga sudah kita duga juga, bahwa ternyata ada keterlibatan kader-kader PDIP dalam korupsi bansos, bukan hanya Juliari. Ini yang disebut-sebut oleh Tempo ini ketua Komisi 3 lagi, Herman Heri, dan ada satu anggota lagi, Irfan Yunus. Jadi, dan dahsyatnya ternyata mereka mendapat kuota jumbo disebutnya 3,4 triliun. Gampang-gampangan ngomong, kalau 10% dari 3,4 triliun kita udah bisa ngitung berapa itu nilai keuntungannya. Itu kalau saya nggak mau bayangin tuh. Oke. Yang bisa saya bayangkan, Sungai Ciliwung itu berhulu di puncak di pegunungan Jawa Barat, dan dia berhilir di PDIP itu, bukan di Jakarta loh. Sungai Ciliwung itu kan. Karena yang mengalir di situ adalah bansos. Nah, kita mungkin bisa bongkar di pintu air Manggarai situ. Jangan-jangan bansosnya nyangkut di situ tuh. Dalam bentuk 4 triliun tuh. Tapi kalau dia nggak nyangkut, artinya dia masuk ke pundi-pundi partai kan. Kan itu analisis orang sekarang ini. Orang menganggap bahwa tidak mungkin PDIP tidak memperoleh keuntungan atau rejeki dari korupsi itu tuh. Nah, karena itu 2 minggu lalu orang udah bikin kalkulasi itu tuh. Dan ternyata orang bilang benar kan, KPK menduga ada penerimaan besar di PDIP melalui kader-kadernya tuh. Jadi sebetulnya jalan pikirannya mudah sekali tuh. Kan korupsi artinya orang yang memiliki surplus kekuasaan memanfaatkan jabatannya itu untuk merampok atau untuk mencuri. Sekarang tinggal ditanya siapa partai yang punya surplus kekuasaan, maka dia potensial untuk melakukan korupsi lebih banyak kan. Jadi itu sebetulnya sungai korupsi itu nggak bisa dibendung hanya dengan membersihkan Ciliwung.
sungai korupsi itu dibendung dengan kebijakan itu. Nah, kebijakan itu tidak mungkin dihasilkan oleh partai oposisi karena semua partai disedot ke istana tuh. Kan kita sebetulnya ingin agar DPR bicara dong, kenceng tuh. Gak ada DPR bicara tuh. Karena itu bagian dari koordinasi politik korupsi kan. Jadi soal-soal beginian ini yang buat apa ditutup itu ini publik itu kemampuan analisisnya itu udah melampaui hasil rapat partai itu dia. Jadi partai berupaya untuk menyelewengkan atau menyelundupkan isu baru supaya korupsi berhenti dengan pikiran bahwa tidak terlihat penyelundupan itu oleh mata publik. Mata publik jauh lebih dulu menganggap bahwa itu pasti ada kurikulum korupsi di dalam partai. Dalam hal ini PDIP ini bukan fitnah, ini analisis tentang definisi korupsi. Kan begitu definisinya kan. Siapa yang kelebihan kekuasaan, dia potensial untuk korupsi. PDIP kelebihan kekuasaan, pasti dia potensial juga. Itu rumus dasar dalam analisis political economy of corruption itu. Oke, jadi kemudian juga wajar kalau kita sekarang mengkait-kaitkan manuver kader PDIP yang menggantikan Juliari, Ibu Risma dan sebagainya itu selain urusannya dengan Jakarta juga urusannya ini ada sesuatu yang ditutup-tutupi ini ternyata di data Kemensos ini. Iya, dan yang tajam melihat itu justru RT RW Jakarta yang menganggap ini Ibu Risma ini sengaja datang untuk bikin gaduh sehingga opini publik kemudian mengalami blur, mengalami ketakjelasan agar supaya ada penghilangan atau upaya untuk membersihkan korupsi di sungai politik itu kan. Jadi sebetulnya udah sangat transparan kenapa Risma dipindahin ke sini, tentu untuk menjaga marwah dari partai yang berkuasa supaya nggak jatuh ke partai yang lain. Bayangin misalnya kalau yang ganti saudara menteri itu siapa namanya itu Batubara itu adalah dari partai lain misalnya kan, itu kan pasti langsung dibongkar kan. Tapi terpaksa mesti dipakai selimut yang sama untuk menutupi kasur yang satu itu tuh, yaitu kasur korupsi. Jangan-jangan di bawah kasur juga sebetulnya belum sempat dibongkar, udah dikasih selimut baru namanya Risma itu. Jadi soal-soal ini dan hal yang betul-betul telanjang dilihat oleh akal sehat publik. Ngapain ditutup-tutupin dengan segala macam headline tambahan itu kan? Ya, dan saya kira ini kita publik mesti memberikan semacam dorongan lah kepada KPK ini untuk membongkar ini secara tuntas gitu. Karena jujur saja ini orang juga mulai skeptis ini dengan KPK, apalagi kita tahu kasus Juliari kemudian dikenakan pasal-pasal yang sangat ringan, nggak segarang seperti yang dikatakan oleh Ketua KPK bahwa diancam hukuman mati kalau korupsi bansos COVID, apalagi berkaitan dengan COVID. Iya, itu sama dengan hasil pemeriksaan terhadap laporan terhadap Ahmad Rafi itu, yang akhirnya polisi mengatakan ya nggak ada delik segala macam, bukan karena itu bukan kerumunan itu. Jadi orang akhirnya bikin polarisasi. Oh, kalau begitu pelanggaran hukum itu hanya terbatas berlaku di Petamburan. Jadi KUHP adalah kitab undang-undang hukum Petamburan gitu. Kalau yang lain nggak kena KUHP gitu kan. Kan orang berpikir begitu akhirnya kan. Itu bukan kerumunan. Lalu kalau kerumunan apa itu? Itu harus banyak orang. Itu sama seperti orang nanya definisi jenggot itu. Jenggot berapa? Kalau satu jenggot bukan. Kalau banyak jenggot. Kalau cuma tiga utus, yang penting dia tumbuh di dagu namanya jenggot. Mau satu orang kayak segala macam itu tetap kerumunan kan. Jadi padahal sebenarnya kalau singkatannya tadi KUHP, Anda menyebut kitab undang-undang hukum Petamburan, itu bisa kan pestanya di Prapanca. Itu bisa jadi kitab undang-undang hukum Prapanca sebenarnya harusnya kalau mau imparsial. Jadi sinisme itu sebetulnya berlangsung karena dengan cepat-cepat diputuskan bahwa ini enggak, kita udah periksa di tempatnya pesta itu semuanya pakai prosedur di rapid test segala macam. Lo tempatnya Habib Rizik juga begitu. Bahkan BNP siapa apa? Ya BNPB. BNPB yang bagi-bagi
bagi-bagi masker di situ buat menjaga kesehatan. Jadi selalu ada bias, dan bias itu makin lama makin terlihat dibikin-bikin itu. Jadi sesuatu yang udah terang benderang mau ditutupi juga tuh nggak ada apa sebetulnya. Kenapa misalnya polisi nggak bilang ya itu pelanggaran, karena itu kami denda juga dia. Seperti kami mendenda, pemerintah mendenda Habib Rizik, maka pesohor-pesohor yang berkumpul di pesta kemarin itu dengan selebritis segala macam itu juga didenda aja kan. Jadi fair aja kan dia bisa bayar denda tuh, supaya justru publik merasa oke, kan udah didenda jadi sama tuh skornya satu-satu tuh. Tinggal dipersoalin kenapa setelah didenda Habib Rizik sampai sekarang belum keluar, dan mereka yang justru terang-terangan memamerkan foto tanpa masker itu justru bisa berkeliaran sesuka-sukanya, nggak ada proses hukum ini. Jadi pemerintah terus-menerus menanamkan sebut aja kebencian terhadap arogansi kekuasaan, dan itu yang tumbuh perlahan-lahan pada masyarakat kita tuh. Padahal ini situasi pandemi, ekonomi buruk, justru kita mesti lakukan praktek politik kesetaraan supaya kita rasakan beban ini bersama-sama tuh. Jadi presiden sama sekali nggak ada tidak punya kemampuan untuk mengakrabkan kehidupan warga negara supaya bisa sama-sama atasi beban ini, beban ekonomi, beban pluralisme, beban kesehatan. Itu nggak ada di kepala istana tuh. Saya nggak tahu ini kalau rapat istana tuh bicarain apa itu. Ya, nah kita akan dan bukan hanya kita, saya kira publik pasti juga akan mencermati lagi dengan temuan baru ini kan soal adanya korupsi yang jumbo ini, karena ini betul-betul sebenarnya satu hal yang menurut saya Presiden Jokowi mestinya disinilah waktunya untuk menunjukkan ketegasannya. Satu, karena memang korupsi bansos ini mencederai rasa keadilan masyarakat kelas bawah. Yang kedua, kan kita tahu bahwa ini program pemerintah begitu kan. Sebenarnya bantuan dari pemerintah yang kita tahu bahwa itu juga diperoleh dari utang. Dan sekarang ini kan utang negara sudah bengkak luar biasa. Jadi kalau ini pun dibiarkan, menurut saya ini bisa jadi semacam tindakan bunuh diri bagi pemerintah. Ya, dia membunuh diri dan dia membunuh generasi itu. Karena beban hutang itu kan 2 dekade ke depan akan dibayar oleh mereka yang sekarang sedang berupaya untuk mencari pekerjaan. Jadi kita tahu dulu Sri Mulyani bilang bahwa setiap anak yang lahir di era 2000 berapa kemarin, 2018, 16, 17, 18 itu begitu lahir udah terbebani 30 juta rupiah per anak. Sekarang bertambah hutangnya, berarti setiap anak yang lahir 2021 dia udah terbebani mungkin 45 juta rupiah. Jadi begitu dia jadi remaja mulai kerja, dia harus bayar dulu utang yang dibuat oleh Presiden Jokowi hari ini. Dan utang itu kalau dia baca-baca 10 tahun lagi dia baca-baca, kurang ajar ini. Gua mesti bayar utang yang adalah sekaligus membayar pinjaman luar negeri yang dikorupsi oleh seorang menteri, dan ibu saya, kakek saya itu menderita karena nggak dapat bansos. Jadi problem ini akan terbawa terus sampai 1-2 generasi ke depan itu soalnya sebetulnya tuh yang saya ingin agar supaya kejelasan kasus ini dibongkar habis, supaya ada satu pelajaran final lah bahwa rejim hari ini berutang, dan utang itu adalah harusnya dijadikan bansos buat rakyat. Nah, bansos itu dikorupsi oleh partai menteri yang partainya berkuasa, dan partainya partai rakyat kan ini menghina berkali-kali akal pikiran manusia kan. Dan harkat kita dikotori oleh permainan politik yang disembunyi-sembunyi, tapi akhirnya satu-satu mulai terbuka tuh. 2 kader PDIP akan dipanggil atau diminta keterangan segala macam. Itu berarti akan diperiksa apakah ini bagian dari rencana partai itu atau sekedar inisiatif pribadi. Tapi rakyat udah keburu menganggap bahwa selalu ada sistem yang bekerja di balik manusia tuh. Nah, partai selalu menginginkan ada tambahan pemasukan dari kedudukan politik kadernya di kabinet, kan itu logikanya. Baik, Bung Rocky, jadi kita kembali ingatkan Ibu Megawati bersih-bersih sungai, jaga lingkungan dan sebagainya itu tindakan yang bagus, yang terpuji gitu. Tapi bersih-bersih partai sendiri, di dalam partai sendiri itu jauh lebih ditunggu oleh publik.
Iya, tapi nanti kalau disebut bersih-bersih, jangan-jangan dokumen-dokumen rahasia itu justru yang dibersihkan. Itu juga paradoksnya juga di situ tuh. Tapi oke, kita percaya bahwa tokoh-tokoh itu termasuk Ibu Mega punya semacam wisdom untuk menyelamatkan bangsa ini tuh. Jadi jangan bertumpuh pada prinsip-prinsip bahwa ini adalah soal individu yang korupsi, tapi sorotan publik ada ke PDIP. Sayang sekali kalau PDIP yang partai rakyat akhirnya tenggelam bersama kasus-kasus besar yang sampai sekarang nggak bisa diselesaikan yang menyangkut kader PDIP itu. Yap, baik. Oke. Terima kasih, Bung Rocky. Sampai jumpa. Siap.